Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Dapur Encep. Oke, ketemu lagi pemirsa. Kemarin kita sudah kasih resep. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah mencoba ya. Tempo hari kita resep adalah sayur menir atau jangan menir. Nah, itu menu yang sederhana, mudah didapat di mana aja di pasar tradisional, gampang banget. Kalau yang belum pernah nyoba, silahkan dicoba. Nah, kali ini saya akan kasih resep baru lagi, yaitu dengan judul ikan dori goreng saus asma. Saus asma itu bukan asma batuk ya, tapi asam manis. Nah, gimana caranya? Oke, tonton terus ya, jangan kemana-mana. Yuk, kita sama-sama liatin gimana proses bikin dori goreng saus asma. Oke, baik, yuk silahkan kita prepare dulu ya. Ini ikan dori ya, ikan dori ini gampang didapat di mana aja bisa ya. Ini ikan dori yang sudah di fillet, yang sudah tanpa tulang, namanya dori fillet ini ya. Ini boleh didapat di mana aja, gampang didapat. Oke, sekarang caranya gimana? Nah, sekarang kita potong dulu dori ini, baru nanti kita marinasi. Oke, ini boleh dipotong dua atau boleh langsung. Kalau enggak dipotong dua kayak gini, ini caranya kayak gini. Nah, pastikan pisau ini adalah harus tajam kayak gini. Nah, cara ngasahnya gimana? Biasanya kayak gini. Nah, ini cara ngasah pisau nih supaya tajam nih. Nah ya, tuh ini kalau sudah pastikan pisaunya tajam. Oke, kita proses sekarang cara memotongnya. Oke, sekarang kita potong ikan dori ini ya. Boleh didadu, boleh memanjang, boleh ya kayak gini. Nah, nanti setelah kita cutting, setelah kita potong-potong ini dorinya, baru kita marinasi ya. Sisihkan, taruh tempat. Oke, tolong dilihatin terus. Kita prepare supaya apa guys, supaya tahu, ngerti teknik-teknik kita memasak ikan dori goreng saus asam manis ya. Nih tuh, ini dorinya bagus sekali ya, gini ya. Terus kayak gini, lihatin terus ya. Oke, tuh ya, ini pisaunya tajam, pastikan pisau tajam, harus putus ya. Ya, kalau sudah kayak gini, kemudian kita siapkan marinasinya. Marinasinya simple. Pertama adalah ini jeruk nipis ya, jeruk nipis kita potong ya. Kita potong dulu secukupnya ya. Supaya apa? Pakai jeruk nipis menghilangkan rasa amis pada ikan itu sendiri. Nah ya, ini kita kucurin gini ya. Kita ambil airnya. Tuh ya, gampang guys. Jadi semua bisa melakukan seperti ini ya. Pakai ini, pakai jeruk nipis airnya. Kalau sudah, atau tambahin satu slice lagi supaya tidak amis ya, kayak gini ya. Kalau sudah, sekarang kita haluskan bawang putih ya, bawang putih yang sudah kita haluskan ini. Boleh kalau bisa dihaluskan, diulek aja, jangan di blend ya. Kalau beli di blender itu mengeluarkan air, tapi kalau diulek kayak gini, nah ini lebih bagus, nanti di makanannya lebih bagus. Nah, satu biji aja karena ikan dorinya cuma segitu. Ya, kalau sudah halus, nah taruh sini. Nah ya, taruh ikan yang sudah kita potong-potong tadi. Ini untuk marinasi ya, untuk marinasi ya. Bawang putih sudah dihaluskan. Terus kemudian kalau sudah kasih bawang putih, kemudian dikasih sedikit ini Royco ya, sendoknya ya, sedikit saja, kira-kira 1/4 sendok ya. Kita taburin kayak gini. Nah, kalau sudah, kemudian kasih sedikit lada bubuk ya, kasih lada bubuk. Nah, sedikit saja
Kemudian kita aduk, ini dori kita aduk. Nah, kita aduk. Nah, ini dimarinasi. Nah, kemudian kalau dimarinasi paling cepat itu 15 menit ya, paling cepat 15 menit, syukur-syukur lebih bisa 1 jam, setengah jam. Nah, pada saat marinasi ikan tersebut harus di tempat temperatur, di tempat dingin ya. Jadi adanya di nanti setelah ini kita taruh di dalam kulkas ya. Oke, biar rata. Oke, kita tambahin nih royconya kurang sedikit lagi ya. Ya, nggak usah pakai garam ya, cukup dengan royco. Royco kan sudah asin. Oke, ini sudah kita marinasi, sudah rata. Teman minta tolong nih sekarang sudah dimarinasi, kita tunggu sampai 15 menit. Syukur-syukur kalau di rumah Bapak Ibu sekalian bisa 1 jam atau setengah jam. Supaya apa? Dimarinasi ini supaya meresap bumbunya ke medianya. Ya, ini akan ditaruh di kulkas dulu ya. Nah, sekarang sambil nunggu ikan dimarinasi tadi, kita sekarang mau bikin saus asmanya ya, saus asam manis. Oke, apa aja sih saus asam manis itu yang dibutuhkan? Nah, asam manis itu simple ya, simple, gampang banget bikinnya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa coba di rumah ya. Ini yang populer nih, biasanya suka jajan tuh sausnya asam manis, tapi paling tidak saya mau ngasih tip bikin resep asam manis ya, supaya nanti bisa ditiru ibu-ibu, gampang sekali ya menunya. Di antaranya kita kenalin dulu ini apa sih asam manis itu. Nah, asam manis itu biasanya nanti bawang putih. Nah, sudah kita haluskan ini. Nah, ini sudah kita haluskan 2 biji tadi ya, bawang putih. Kemudian nanti ada bawang bombay. Bawang bombay nanti kita haluskan. Ini bahan-bahannya ya. Kemudian ada nanti jahe. Nih, jahe nanti kita geprek. Terus kemudian ada kayu manis batang. Terus kemudian ada PK ini nih, PK ini PK nih ya, PK ini nih Hanistar atau PK biasanya orang bilang kan gitu. Kemudian nanti ada gula pasir, ada garam, terus kemudian ada ini cuka ya, cuka nih berbagai macam merek, ada Dixie, ada yang macam-macam lah, pokoknya jenis cuka ya, namanya asam manis ya. Terus kemudian nanti ada ini, kita pakai tomato saus. Tomato saus ini bermacam-macam, ada merek Del Monte, ABC, dan macam-macam. Silakan pakai merek apa saja, tapi kebetulan saya ada yang merek tomato saus yang merek Del Monte ya. Kemudian nanti ada garnisnya nih ya, garnisnya pada saat matang kita ada nih ya. Ini sayuran beku yang sudah dipotong-potong, ada apa, kacang polong, ada jagung, ada wortel ya, terus ada buncis. Nah, ini untuk pelengkapnya nanti. Terus kemudian ada nanas yang sudah kita potong-potong ya. Kemudian nanti kalau ini sudah, baru kita goreng. Terakhir adalah kita plating, nanti kita belajar plating. Oke, simak terus, tonton terus. Yuk kita mulai sekarang mau bikin saus asam manis. Ini saus asam manis. Ya, jadi kompornya, kemudian kita kasih ya minyak sedikit. Oke, nah ya, kita kasih minyak sedikit begini ya. Kemudian kecilin dulu apinya ya, kita kecilin dulu. Nah, sekarang prepare dulu ininya, bawang bombaynya tadi seperti saya bilang tadi ya. Ini bawang bombay cukup ya. Nah, ini caranya gini. Tolong ya diperhatikan, ini bikin saus asam manis ya. Tuh. Ya, kayak gini. Terus kemudian dipotong halus ya. Dicop, kalau bahasanya dicop, dicincang halus ya. Cincang halus kayak gini ya. Kira 20-30 mg. Nah, kayak gini. Ya. Nah, kalau sudah ini lebih dihaluskan lagi nggak apa-apa. Kalau di sini tambahin di sini nggak apa-apa ya, kita haluskan di sini. Tolong
diperhatikan supaya nanti tidak bingung pada saat bikin asam manis. Nah kayak gini ya. Tuh ya, sampai halus. Oke, kalau sudah halus begini, sekarang kita tambahkan tadi bawang putih yang sudah kita haluskan. Nah ini bawang putihnya ya, kita jadi satu. Ini bawang putihnya tadi ya. Nah, udah kita jadi satu, kita ulek kembali. Kita sampai halus ya. Kemudian kalau sudah, nah kayak gini ya pemirsa, tuh sudah halus, nggak ada yang susah. Ini biasa ibu-ibu praktekkan tiap hari ya. Nanti coba ya, saus asam manis ya. Kemudian kalau sudah kita panaskan tadi, minyak yang sudah kita panaskan, ini langsung ke sini ya. Ya sudah kayak gini. Nah, aduk. Nah, supaya tidak lama sampai ini matang dulu. Ya, dengan api kecil dulu ya. Jangan api kecil dulu sampai dia nanti coklat-coklatan ya pemirsa. Coklat-coklatan, jadi nggak ada yang sulit tuh ya, sampai ke coklat-coklatan. Harus sabar ya bikin saus asam manis ini tuh ya. Ya, kita aduk terus. Nah kalau sudah mau ke coklat-coklatan nih, sudah mau ke coklat-coklatan, nah sekarang apinya digedein dikit. Nah ya, dikit ke coklat-coklatan, sudah mau ke coklat-coklatan. Nah sekarang kita kasih nih, tadi ada batang kayu manis, kita jeburan satu batang, terus kemudian ada PK nya ya, PK nih ya, 2 biji ya. Nah itu udah mau ke coklat-coklatan ya kan. Nah kayak gini tuh, ya. Kemudian kita kecilin lagi apinya, jangan terlalu gede, kita kecilin. Nah oke, kita kayak gini. Kemudian jahe, tadi jahe kita keprek ya, kita keprek, lompat ya, kita keprek. Nah supaya apa dikeprek, aromanya keluar ya, biar keluar aromanya ya. Kalau sudah kayak gini, nah sudah coklat-coklatan ini ya. Nah sekarang kalau sudah, kita kasih yaitu saus tomatnya ya. Saus tomatnya kira-kira 60 mg ya, kira-kira 60 mg. Kalau sudah kita aduk di sini, kita aduk ya, kita aduk. Kita aduk terus ya. Kemudian apinya sekarang kita gedein sedikit ya. Nah ini kan masih terlalu kental, makanya nanti kalau sudah menyatu bisa kasih air sedikit ya, air sedikit nanti ya. Kita tambahin air boleh, atau kaldu ya. Nah ini kan terlalu kental nih, saya tambahin air sedikit supaya tidak terlalu kental. Nah kita aduk, jangan susah ya. Tuh ya, lihat asam manis kayak gini. Ini masih terlalu kental, nanti tingkat kekentalannya kalau bikin saus nanti saya kasih tahu ya. Nih masih terlalu kental. Oke ya, ini kita aduk lagi. Nah ya sudah, jadi nggak ada yang susah bikin saus asam manis nih ya. Ya sambil tunggu kita aduk-aduk. Ini masih terlalu kental, tambahin lagi air ya.
ya, tambahin air ya, sambil kita tunggu saus tersebut ya. Nah, ini sudah mau jadi ya. Nah, sudah mau reduce, itu dikentalkan ya, dikentalkan. Nah, ini kalau sudah, sekarang kita bumbuin. Apa aja bumbunya tadi? Sendok kecil ya, kita ambil sendok kecil. Oke, ini kasih garam ya, kasih garam setengah sendok teh ya. Nah, oke, kemudian ya kita aduk, kemudian kasih gula. Nah, ini bumbu asam manis ya. Gula ini lebih banyak daripada garamnya, kira-kira 4 sendok teh atau 5 sendok teh ya. Namanya judulnya asam manis ya. Oke, 5 sendok teh. Ini gulanya. Kita aduk. Oke, tuh ya. Terus kemudian kalau sudah, kita kasih cuka. Nah, ini cuka ya. Cuka ini cukup dengan 1 sendok teh. 2 sendok teh. Nah, oke, kita aduk. Ya, nah, kalau sudah kayak gini udah jadi sausnya nih. Sekarang kita kalau bikin sesuatu harus jujur dicoba ya. Jangan lupa dicoba nih kurang apa ya. Ya, nah, asam manis, jadi asamnya manisnya sudah terasa ya. Kalau sudah, ini sudah jadi ya. Nah, tingkat kekentalannya saus ya, saya kasih tahu bapak ibu. Nah, tingkat kekentalan saus pada saat saus jadi, ditarik ke bawah ini mereka tidak putus. Nah, ini tingkat kekentalannya sudah pas. Kenapa? Kalau saus encer, begitu kita tarik ini encer, dia kemana-mana ini larinya ya. Begitu juga kalau kentalan, begitu ditarik ini kental, dia menggumpal. Kalau ini udah bagus ya, ini tingkat kentalannya udah bagus, sudah benar ya. Sekarang rasanya sudah pas ya, baru kita sajikan. Oke, kita matikan. Ini udah jadi ya sausnya. Oke pemirsa, ini sudah jadi sausnya ya, udah cakep sausnya. Nah, sekarang kita matikan. Oke, kita sisihkan dulu sausnya. Kemudian sekarang proses menggoreng ikan dorinya. Oke, menggoreng ikan dori pastikan pakai teflon boleh, pakai wajan boleh ya, tapi minyaknya harus baru ya. Minyaknya harus baru, jangan minyak bekas. Jangan, kalau goreng ikan, lebih-lebih ikan itu minyaknya harus minyak yang baru ya. Nah ya, cukup. Nah, kita gedekan apinya. Kemudian sekarang kita bikin tepungnya. Nah, tepungnya simpel. Kita kali ini pakai tepung yang satu macam aja. Jadi pakai tepung beras ya. Boleh pakai tepung biasa, biasanya pakai tepung beras dan maizena atau tepung kanji. Nah, kali ini saya akan mencoba pakai tepung beras ya untuk goreng ikan dori. Nah, kita siapin tepungnya, kita siapin di sini. Ya, oke. Ini tepungnya, kemudian ikan dorinya. Jadi nggak ada yang susah ya pemirsa, tolong dilihatin. Ini tadi yang sudah kita marinasi ya, sudah ini. Nah, sekarang proses menggorengnya. Nah, caranya gimana? Ini sudah tepung yang tadi, tepung beras. Ini taruh di sini aja. Nggak usah pakai adonan, ini cukup tepung. Jadi simple, gampang. Ibu-ibu nanti bisa praktek di rumah. Ya, justru kita ini dapur Encep ini ngasih resep yang simple, yang gampang ditiru nantinya ya, kayak ini. Nah, harus rata ya pemirsa. Kalau mau digoreng, ini ikannya harus rata, tepung semua harus rata ini. Nanti hasilnya supaya apa? Supaya bagus ya. Jadi harus terliputi daripada beras, tepung berasnya ya. Kalau ini udah rata nih, baru nanti proses digoreng ya.
Jadi gak ada yang susah pemirsa. Tunggu minyaknya. Caranya gimana? Kita tes dulu minyak udah panas belum? Nah, belum ya. Nanti nunggu panas baru kita. Jadi 2 kali proses nih. 2 kali goreng karena ini porsinya untuk 2 porsi. Ya, sambil menunggu ini sausnya udah jadi ya. Sekarang ikan dorinya. Jadi ikan dori gampang didapat ya pemirsa. Ada di pasar-pasar atau di frozen ya. Sekarang udah gampang didapat ya ikan dori ya. Ya, sudah. Nah, sekarang kalau sudah panas. Nah, ini udah panas. Nah, sekarang kita jemurin ikannya nih ya. Caranya begini. Nah, ini dikepret-kepret gini supaya nggak terlalu nempel. 1. Nah, ya. Nah, 2 ya. Ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah bagus. Oke. Ya. Itu seterusnya ya. Kalau sudah ambil itu ya, sambil dibolak-balik ya, nah ini kan bagus. Nanti saya kasih tipsnya kenapa pakai tepung beras ya. Jadi supaya tahu, pertama crispy karena ini ikan dori kan beku ya. Kalau ikan dori beku itu berarti dalamnya masih berair ya, pada saat kita goreng pakai tepung ini, luarnya crispy tapi dalamnya masih soft. Nah, itu dimakannya lebih enak ya, lebih enak. Tapi kalau pakai tepung, katakan pakai tepung biasa atau tepung kaji, itu susah untuk crispy ya. Nih nanti hasilnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih tuh ya, sambil digoyang-goyang, sambil dibolak-balik sampai warnanya brownie, warnanya itu golden brown, jadi coklat ya, atau coklat-coklatan sama warnanya ya. Jadi goreng dori harus sabar juga. Nah, oke, lagi yang goyang. Oke, nanti siapin piring yang putih gitu ya, kita plating gitu. Oke ya, ini dorinya sudah mulai berwarna ya, golden brown ya, sudah coklat-coklatan tuh ya. Nih, oke, sudah kita angkat dori ini. Ya, kita angkat. Ya. Tidak ada yang susah ya, semuanya gampang. Oke. Tuh ya, kita sisihkan ke sini. Nah, kemudian kalau habis goreng, jangan lupa nih, kotorannya kan ada nih, kita ambilin dulu. Nah, kayak gini ya, bisa kita ambilin dulu supaya minyaknya tetap bersih. Ini kan kotor nih ya. Nanti kalau nggak kita ambil, goreng kedua pada nempel, jadi kotor nanti hasilnya. Sekarang kita persiapkan untuk plating ya. Nah, platingnya. Nah, tolong pemirsa, lihatin cara kita menyajikan, cara kita plating ya. Plating ini harus menarik, makanan itu disajikan harus indah, menarik ya. Caranya apa? Caranya harus nanti saya kasih tipnya gimana sih cara plating yang benar ya. Jadi makanan itu terpusat ada di tengah nanti ya, kayak gini. Nah, sekarang sekarang kita plating ya, kita plating. Nah, ini sausnya tadi kalau sudah benar ya, kita panaskan sausnya lagi yang sudah jadi ya. Ini sausnya tambahin air sedikit, ini terlalu kental ya. Ya, ini kalau saus terlalu kental gampang jadinya, tapi kalau sudah encer banget harus dikentalkan. Biasanya kalau dikentalkan pakai apa? Biasanya pakai tepung maizena. Biasanya tepung maizena itu tepung jagung biasanya kalau untuk mengentalkan saus. Nah, ini tingkat kekentalannya udah bagus ya, tuh ya, kurang sedikit ya. Oke, kita aduk dulu. Nah, sekali lagi kita cobain kurang apa ya.
Ya, namanya asam manis ya. Tuh, tingkat kentalnya lihat sekali lagi, begitu tarik ke atas dia nggak putus. Nah, ini tingkat kekentalan saus itu sudah pas. Kecuali kalau sudah encer kemana-mana nih larinya, nah itu kurang bagus ya. Begitu juga kalau kekentalan dia jatuhnya gumbang-gumbang, itu nggak benar. Nah, jadi yang benar adalah seperti itu. Oke, sekarang kita matikan. Saus sudah jadi, sekarang kita plating. Ya, kita plating. Nah, sekarang kita siapin piring. Nah, kemudian kita plating. Ayo pemirsa, kita sama-sama kita lihat. Nah, ini plating ya. Biasanya, nah plating. Ini langsung aja kita plating posisi. Nah, kayak gini ya. Nah, plating kayak gini. Ya, oke, nanti kita bikin dulu. Oke, sebentar. Ya, mau plating, usahakan makanan itu ada di tengah kayak gini. Ada di tengah-tengah piring. Jadi diameter piring deh. Nah, sekarang trendinya makanan itu kayak gini ya. Jadi makanan harus ke atas tower gitu ya. Tuh, menjung ke atas kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini platingnya kayak gini biasanya. Sekarang makanan tuh trendinya kayak gini. Ya, ke atas kayak gini, pemirsa. Nah, kayak gitu ya. Tuh. Terus kemudian dikasih sausnya tadi yang sudah kita siapin. Nah, sekarang langsung diguyur saus ya. Nah, sausnya bebas, mau dikasih dinya boleh, di pinggirnya boleh. Nah, sekarang biar menarik. Nah, kayak gini, misalnya kayak gini sausnya. Nah, kalau sudah, nah ini biasanya boleh mau diginiin boleh ya. Coba ya, supaya menarik, kelihatan indah kayak gini ya. Nah ya, kayak gitu. Terus kemudian digarnish tadi ya, seperti saya bilang. Sekarang pakai itu nanas tadi, nanas potong. Sekarang kita kasih nanas potong, boleh taruh sini, boleh kayak gini. Ini pewarnanya ya, ada warna-warninya. Nah, kayak gini. Nah ya, ada garnisa ya. Kalau sudah, kita tambahin ini yang sayuran campur ya, ini mix vegetable nih, ada jago, ada buncis ya, ada green pea ya. Nah, ini kita taburkan nih, set begini, boleh ya, ya. Nah, kayak gini boleh ya. Wah, jadi makan itu kelihatan menarik nih, ada warna-warninya, ada ya, sentuhan warna tuh ya. Tuh, inilah ini ya menu hari ini sudah jadi ya, ikan dori tepung saus asam manis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ya kepada teman-teman semuanya ya, supaya apa, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara-acara berikutnya. Oke, sampai jumpa, bye bye, assalamualaikum. Oke guys, tadi Chef Yanto udah masakin kita nih ikan dori asma. Asma itu bakal penyakit ya, itu asam manis. Kali ini kita bakalan nyobain dari masakan Chef Yanto ya. Oke, di sini ada ikan dorinya nih, crispy kayak crispy. Kita cocolin ke saus asam manis nih guys. Nih. Bismillah. Enak guys. Jadi tuh di sini ikannya itu dia luar crispy, dalamnya dia lembut tuh. Tuh, bisa lihat sini tuh guys. Gokil, enak banget. Pakai sausnya saus asam manis. Enak banget sumpah. Ini ada nanasnya juga nih guys. Jatuh. Nih nanasnya nih guys. Enak banget. Pokoknya buat kalian wajib coba masakan ini buat di rumah ya. Enak banget. Ini masakan simple, bisa dibuat di rumah, dan juga rasanya tuh khas banget gitu dari masakan ala Chef Yanto ini. Oke, buat kalian semua, makasih udah nonton konten kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, thank you, bye bye.